Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Edanca, NPM 2578264, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan menangani sebuah kasus. Di sini ada deskripsi kasus petualangan si Andi di tanaman hidroponik. Andi adalah mahasiswa yang sedang magang di Greenhouse Hidroponik Pintar. Greenhouse Hidroponik Pintar telah menggunakan sistem digital dalam melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang tanaman. Andi ditugaskan untuk memeriksa suhu dan kelembapan tanaman setiap beberapa menit. Tugas Anda adalah membantu Andi membuat sebuah program yang dapat mengambil keputusan otomatis. Selain dapat mengambil keputusan otomatis, program diharapkan untuk terus berjalan sampai pengguna yang memilih berhenti. Di sini saya akan membuat sebuah logaritma atau flowchart. Untuk pertama, menambahkan sebuah declare yang dimana declare pada awal ini untuk menambahkan variabel-variabel pada data. Di sini kita masukkan dengan kondisi suhu, kelembapan, keputusan. Di sini saya pilih integer karena data yang saya masukkan yaitu berupa angka. Yang kedua, kita akan menambahkan judul, yang dimana dalam menambahkan judul kita menggunakan sebuah output. Di sini kita masukkan tanda petik 2. Sistem hidroponik pemantauan hidroponik pintar. Oke. Lalu di sini saya akan menambahkan assign dan while, yang dimana fungsi assign ini menginstruksikan looping untuk berjalan di while ini atau memberhentikannya. Di sini assign-nya yaitu variabel keputusan sama dengan 0. Untuk yang while, yaitu keputusan setara dengan 0. Lalu di sini kita akan menambahkan sebuah output, yang dimana output ini berfungsi memasukkan nilai yang akan ditampilkan. Di sini kita pilih output, yaitu kita masukkan dengan tanda petik 2, masukkan kondisi suhu pada tanaman. Jangan lupa kita kasih ini.
pada tanaman. Masukkan kondisi suhu pada tanaman derajat Celcius. Lalu kita menambahkan inputnya untuk pengguna memasukkan datanya. Di sini kita pilih input, kita isi dengan kondisi suhu. Kondisi suhu. Lalu kita menambahkan output lagi untuk pengguna memasuki kelembapan. Di sini yaitu tanda petik 2 masukkan kelembapan pada tanaman derajat Celcius. Tanaman pada tanaman. Lalu kita menambahkan input yang kedua untuk pengguna memasukkan data ke kelembapan. Kita pilih input untuk memasukkan kelembapan. Lalu kita memasuki fase if, yaitu di mana untuk if ini untuk memberikan pilihan benar atau salah, atau juga bisa memilih opsi-opsi yang lainnya. Di sini kita memilih if ini kondisi suhu kurang dari 25 dan kelembapan lebih dari 70. Di sini kita menampilkan sebuah output. Di sini kita isi dengan tanaman lembab, pemanas dinyalakan. Pemanas dinyalakan. Jika tidak sesuai dengan kriteria, kita bisa memberikan opsi lain, yaitu if. Di mana if itu kita isi dengan kondisi suhu kurang dari sama dengan
30, dan kelembapan kurang dari sama dengan 70. Jika sesuai pada if yang kedua, kita akan menampilkan output. Di sini kita akan menampilkan output. Di sini yaitu kondisi optimal, kondisi optimal, tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Kondisi optimal, tidak ada tindakan. Jika tidak sesuai, di sini akan menambahkan opsi lain juga, yaitu if. Di sini kondisi if-nya yaitu kita masukkan dengan kondisi suhu lebih dari 30 dan kelembapan kurang dari 50. Dari 50. Jika sesuai akan menampilkan output. Di sini jika sesuai dia akan menampilkan output. Di sini outputnya kita ketik dengan tanaman kering aktifkan pompa air. Jika salah, dia akan menampilkan output. Jika salah, dia akan menampilkan output di sini, yaitu tanda petik 2, periksa sensor data tidak valid. Data tidak valid, dia akan muncul seperti ini. Kita ketik OK. Jika sudah, kita akan membuat keputusan untuk pengguna memilih dinyalakan atau tidak. Ini dilihat dari if ketiga ini. Lalu kita membuat keputusannya.
Sini kita memilih keputusannya. Di sini kita akan membuat keputusannya menggunakan output. Output yaitu kita mau diberhentikan, diberhentikan dalam kurung ketik nol jika tidak ketik 1 iya dalam kurung lalu jika pengguna memilih angka 0 maka dia akan terus melooping. Di sini saya juga akan menambahkan inputnya. Di sini akan menambahkan inputnya agar pengguna dapat memasukkan angka 0 atau selain 0. Di sini yaitu keputusan. Jika pengguna memilih angka 0 maka dia akan terus melooping. Di sini kita klik output, yang mana nyatakan si program ini selesai. Sudah, kita akan mengunduh. Nah, dia jika sudah selesai dalam mengerjakan ini semua, dia akan muncul merunding, yaitu tahap terakhir. Di sini kita isi dengan 24. Masukkan kelengkapan pada tanaman di sini 71. Di sini coba saya 0 biar data yang selain itu bisa kita cari. 0. Lalu kita di sini ketik 25 yaitu ketik 1. 25 kita coba 20 ketik 1. Selesai. Jadinya pemrograman dalam flash ini kita selesai. Kita save terlebih dahulu. As lab 3 01 25 20 64 klik PY. Save. Sudah saya save.
Lalu kita kembali, lalu kita masuk dalam Sublime Text. Kita buka Sublime Text-nya. Ini Sublime Text. Nah, di sini Sublime Text-nya sudah muncul. Ini di sini untuk memasukkan, pertama-tama kita masukkan judul, yaitu menggunakan print untuk menampilkan modul yang kita sudah tampilkan. Di sini kita ubah dulu ininya plain text ke Python. Di sini kita print, ketik print sistem pemantauan, sistem pemantauan hidroponik pintar. Oke, jadi jangan lupa dikasih sama dengan lalu kita enter. Jika sudah, kita masuk ke variabel. Di sini enter. Kita masuk ke variabel keputusan. Di sini kita ketik keputusan sama dengan 0. Enter. Kondisi. Kita masuk ke tahap while keputusan, yaitu kita isi dengan while keputusan setara dengan 0. Di sini kita akan memasukkan output input melihat dari suatu variabel while dengan kita masukkan dengan di sini kondisi suhu, dengan kondisi suhu sama dengan integer, masukkan input, kita di sini masukkan kondisi suhu, input, masukkan kondisi suhu pada tanaman. Jangan lupa dikasih Celsiusnya.
pada Celsiusnya. Celsius lalu kita enter untuk ke 6, yaitu kita isi dengan kelembapan sama dengan integer input karena masukkan kelembapan sini masukkan kelembapan pada tanaman Enter. Yang 7. Lalu kita masukkan ke if untuk dapat menentukan yang benar atau salah. Kita if kondisi underscore suhu kurang dari 25 dan kelembapan dari 70. Lalu di sini jika sudah kita menggunakan if agar dapat menggunakan if seterusnya. Di sini kita ketik print if 9 ini 9, kita ketik print. Di sini tanaman lembab pemanas dinyalakan. Print tanaman lembab pemanas dinyalakan. Enter. 9, 10. Di sini jika sudah kita ketik print 10, kita ketik elif enter. 9, 10, kita ketik elif
kondisi underscore suhu kurang dari sama dengan 30 dan kelembapan lebih dari 70. Lalu di sini kita enter lagi, kita ketik print kondisi optimal, koma, tidak ada tindakan. Enter. Kita klik elif yang dimana kondisi underscore suhu lebih dari 30 dan kelembapan kurang dari 50. Terus ini kita enter, kita ketik print, kita ketik tanaman kering aktifkan pompa air. Enter lagi, kita Elsa. Enter. Kita di sini plus ini kita Elsa. Ini kita enter Elsa, terus kita enter 15 ini, kita klik print ini 15, periksa sensor, koma, data tidak valid, data
hingga valid. Tidak valid. Terus kita enter lagi. Enter. Keputusan sama dengan integer input mau diberhentikan diberhentikan di titik 0. Ini titik 0 tidak. Ini ketik 1. Ya. Mau diberhentikan. 16, 17, titik ya. Titik ya sama dengan titik 2 tambahin enter. Lalu di sini titik print. Program selesai. Program selesai. Titik. Titik 2. Ada titik 2. Selesai. Dan berarti di sini kita save terlebih dahulu. Kita save. As. Lab 3 01 underscore 25782064 titik p. Di sini kita buka file. Di sini kita cek untuk CMD-nya. CMD enter. Di sini kita tik lab 3 01 25782064 titik py enter. Nah, di sini kita isi dengan
Di sini kan sistem pemungutan hidroponik pintar masukkan kondisi suhu. Di sini kita klik 24, enter. Kita klik 71, enter. Coba kita 0 terlebih dahulu. Lagi 70. Selesai. Nah, dari program yang saya kerjakan ini berupa forcha, terus di kanal Sublime Text ini, di sini memakai output dan menampilkan pertanyaan. Dari program yang saya kerjakan, program yang saya jalankan yaitu berupa angka. Jika kita ketik bla 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 bla, nih dia akan error. Tetapi kita coba dalam masukkan sebuah angka, tab 3 01 25 8 20 titik PY. Tuh, dia akan meminta pertanyaan. Kalau dia memasukkannya bukan angka, dia akan bertuliskan error di sini. Terus kita klik lagi yang itu terlebih dahulu 24, enter, 71, enter, kita ketik 1. Program selesai. Jadinya program yang saya jalankan yaitu berupa angka karena menggunakan data tiba integer yang dimana akan error jika dia tidak dimasukkan dalam angka. Terus dalam bagian looping di sini saya belajar dalam belajar looping di mana pertanyaan itu terus berulang dalam menentukan sebuah pertanyaan. Kesimpulannya dalam menentukan jawaban dari jalannya di sini saya menemukan kesimpulan bahwa di sini saya akan dalam program yang saya jalankan ini saya dapat menentukan hasil jawaban yaitu kelembapan suhu dan kelembapan di situ. Di sini saya juga belajar menggunakan if, else dan yang lainnya. Mungkin itu video dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.